Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Ini mohon maaf tadi terkendala sedikit, bifadillah taala kita masih bisa melanjutkan pembahasan di antara pembahasan penting ya. Ini di antara kajian perdana yang akan kami sajikan. Ikhwatil kiram, a'azanallahu sekalian, ini berbicara tentang tafsir dan tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis yang berkenaan dengan dalil-dalil siasah syariah dan khilafah di dalam Islam. Nah, di dalam kesempatan perdana ini, bifadillah ta'ala, kita akan mengkaji bab di antara bab ilmu, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika tatkala, katakanlah Muhammad, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun fil ardi khalifatan, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ayat ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini di antara ayat Al-Qur'anul Karim ini yang berkenaan dengan pembahasan khalifah tadi dalam Al-Qur'anul Karim. Yang dewasa ini seringkali disinggung tuh ya, bahwasanya tidak ada konsepsi khilafah di dalam Al-Qur'an. Ada sebagian orang yang mempertanyakan mana konsepsi khilafah di dalam Al-Qur'an, berpijak tuh ya pada asumsi mereka. Sebagian orang ini tiba-tiba tuh ya menjadi orang-orang yang sangat tekstualis, mendasarkan kepada asumsi, tidak didapati itu ya mustalah khilafah di dalam nas Al-Qur'an itu menurut mereka. Nah, bagaimana kita mendudukkan ayat ini, kita akan kaji itu ya di dalam pembahasan ilmu tafsir itu yang Al-Fakir pelajari itu ya dari para guru. Salah satunya adalah doktor tuh ya, seorang doktor, Syekhul Muqri, doktor dari Mesir ya. Itu ketika berbicara tentang tafsirul Qur'anil Karim, itu diantara pembahasan terkait ini penting disajikan sebagai pengantar. Nah, ayat ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini kan menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana Allah mengabarkan kepada para malaikatnya itu bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini berkenaan dengan pembahasan kepemimpinan umat manusia Bani Adam atas seluruh alam semesta. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, nah kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifatan itu sendiri tadi dalam kajian ilmu nahwu itu kan berkonotasi akan. Saya ja'alu, bahwasanya Allah akan menjadikan fil ardi khalifatan. Nah, ketika diungkapkan ini ja'ilun, ini menggambarkan makna ini sa'aj'alu fil ardi khalifatan. Ini kan maklum dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, maka wajar kalau misalnya penafsiran para ulama termasuk juga penerjemahannya, ketika mereka menerjemahkan ini ja'ilun fil ardi khalifatan itu berkonotasi bahwasanya dia Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, berbicara tentang lafal khalifatan itu sendiri, ini kalau kita kaji i'rabnya, dia berkedudukan sebagai maf'ulun bihi li ja'ilin li anu ismu fa'il. Nah, berbicara tentang lafal khalifah, ini kan jelasnya dia berkedudukan. Kenapa dibaca khalifatan, bukan khalifatun, bukan khalifatin, khalifatan mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathah, karena dia berkedudukan dalam penafsiran para ulama dalam kitab-kitab i'rabul Qur'anil Karim itu berkedudukan sebagai maf'ulun bihi, objek yang diadakan. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ada kalimat at-taj'alu fiha.
Nah, di dalam ayat ini kan digambarkan pula bagaimana para malaikat itu mereka bertanya lita'ajjub, ya. Bagaimana mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, dalam hal ini di dalam kajian i'rab, ya, khususnya di dalam kitab I'rabul Qur'ani wa Bayanuhu karangan Muhyiddin Darwish, ya. Nah, beliau menjelaskan termasuk juga penjelasan para ulama tafsir lainnya, ataj'alu al-hamzah lil istifhami at-ta'ajjubi al-mujarradi ka'annahum yatlubuna istiqnahu ma khufiya alaihim minal hikmati al-bahirati. Nah, huruf hamzah pada kalimat ataj'alu fiha itu merupakan hamzah lil istifham at-ta'ajjubi. Jadi dia bukan lil istifsar, ya. Dalam hal ini hamzah di sana ini istifham, cuman menunjukkan, ya, kalau dalam kajian ilmu balaghah itu istifham dalam ayat ini termasuk ke dalam istifham balagi, istifham majazi, ya. Bukan untuk lil istifhar, menuntut penjelasan. Dalam hal ini menggambarkan ketakjuban, ya, para malaikat kepada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang jelasnya juga tidak mereka ketahui. Allah lebih mengetahui, itu Allahu ya'lam. Dalam hal ini, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian wahai para malaikat ketahui, ya. Jadi tidak ketahui. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, salah besar kalau misalnya karena begini. Ada asumsi yang bisa saya katakan, saya tegaskan, sangat riskan dan cukup sesat dan bisa dikatakan sesat menyesatkan. Ketika ada sebagian orang oknum di zaman sekarang yang memframing bahwasanya Al-Baqarah ayat ke-30 ini mengandung petunjuk Allah itu demokratis. Jadi seakan-akan mereka memunculkan sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala biduni dalilin. Padahal ketika berbicara tentang isbatus sifat itu kan di dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyatu itu Syekhuna Al-Qadi Al-Alamah Taqiyuddin Al-Albani menetapkan berbicara tentang sifatullah ini kan wajib sifatnya tuh manqul, ya. Didasarkan kepada dalil-dalil naqliyah, isbatnya itu wajib ditetapkan berdasarkan nas, ya. Naqliyah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini bagaimana mungkin, ya, kita menisbatkan, membuat, ya, asumsi tadi sifat baru demokratis kepada Allah Jalla wa Ala. Ini termasuk ke dalam, ya, kalimat mungkar yang wajib dijauhi. Nah, terlebih dalam hal ini ikhwatil kiram, ya, kalimat ataj'alu dalam ayat ini merupakan bentuk ta'ajjub, ya. Betapa agungnya penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini dikaji di dalam kajian ilmu balaghah. Maka di dalam balaghah ayat ini ikhwatil kiram, ketika digambarkan al-istifham al-waridu fi qawlihi ataj'alu khurujun li ma'na al-asli an mawdu'ihi fa huwa li ta'ajjub kama ikhtarna fil i'rabi. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram yang dipilih oleh para ulama, sebagian ulama saya temukan tapi mereka menjelaskan al-istifham. Bentuk al-istifham pada kalimat ataj'alu dalam ayat Al-Baqarah 30 ini itu jelasnya, ya, itu keluar dari makna aslinya, makna hakikinya. Karena makna hakiki dari istifham pertanyaan itu adalah istifsar, minta penjelasan. Nah, dalam hal ini yang namanya para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu Allah sifat yang namanya para malaikat itu mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada atau haraj, katakanlah keengganan di dalam diri para malaikat atau keraguan di dalam diri para malaikat berbicara tentang perintah atau informasi dari Allah Jalla wa Ala, kan begitu. Nah, dalam hal ini maka ditafsirkan oleh para ulama ini keluar dari makna pertanyaan yang asli kepada bentuk ta'ajjub, ya, menandakan bentuk ini keagungan, ya, di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram ketika Allah gambarkan dalam ayat ini wa iz qala rabbuka lil malaika.
Di sini dalam ayat ini ikhwatil kiram, lafal rabbuka ini kan berbicara tentang Allahu Jalla wa Ala. Ketika lafal Rabb dia diidhafatkan, ditautkan kepada huruf kaf, rabbuka. Huruf kaf di sini adalah baginda Rasulullah SAW yang menerima wahyu ini menerima wahyu ini, maka lafal rabbuka dalam kajian ilmu balaghah dia termasuk ke dalam idhafatu ila Rasul alaihi salatu wasallam litasyrifi wa takrimi limaqamihi lil malaikati. Nah, ini merupakan bentuk pengagungan, pemuliaan atas kedudukan baginda Rasulullah SAW di hadapan para malaikat itu sendiri. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Nah, lafal al malaikah itu sendiri ini kan yang maklum meskipun dalam perincian para ulama tafsir ini dirinci malaikat jamak dari malaikat itu sendiri, ini para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Nah, yang menarik dalam hal ini ikhwatil kiram dalam kajian ilmu balaghah memang yang namanya istifham itu kan dirinci. Ini bisa kita temukan di dalam pembahasan di dalam pembahasan ilmu ma'ani. Di dalam pembahasan ilmu ma'ani itu setiap Selasa itu saya sajikan kajian ilmu balaghah. Ini tidak akan kita bahas di sini. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Nah, dalam catatannya Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji, hadhil qissatu awil muhawaratu bainallahi ta'ala wa malaikatihi naw'un minat tamthili bi ibrazil ma'ani al-ma'qulati bisuwaril mahsusati taqriban lil afhami wa fiha bayanun mada takrimil lailil insani bi ikhtiyari adam khalifatan anillahi fil ardi. Nah, kisah ataupun juga dialog yang antara Allah dan para malaikat yang digambarkan di dalam ayat ini merupakan tamtsil, perumpamaan untuk menunjukkan makna-makna yang sifatnya logis dengan penggambaran sesuatu yang sifatnya maknawi digambarkan dalam bentuk ini sesuatu yang mahsus tergambar barangkali dalam benak kita. Ini lebih mendekatkan kepada pemahaman. Apa hikmahnya ikhwatil kiram? Ini menggambarkan hikmah di balik penciptaan Adam alaihissalam itu, hikmahnya Allah lebih mengetahui itu daripada makhluk itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ketika Allah menggambarkan penciptaan manusia dan bangsa jin, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kan menggambarkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, di antara faedah penting di antara catatan para ulama sebelum kita ulas sisi-sisi perspektif siasahnya, ini para ulama ini mereka mengulas wa qad ikhtalafatil aqwalu katsiran fi ma'rifatil kaifiyatil lati arrafal malaikata anna dzurriyyata Adam yufsiduna fil ardi. Jadi para ulama tafsir mereka berbeda pandangan. Bagaimana para malaikat mereka mengetahui bahwasanya keturunan Adam itu mereka akan menumpahkan darah di muka bumi. Nah, dalam hal ini catatan dari Syekh Darwis itu berdasarkan lafal khalifah itu diketahui asumsi ini. Bahwasanya al-khalifatu huwa allazi yahkumu bainal khusumi. Bahwasanya khalifah adalah sosok yang menghukumi di antara orang yang berselisih, wal khisam imma an yakuna zaliman aw mazluman. Wa mata hasala at-tadhalum bainakum hasala al-fasad fil ardi wastasyara. Ini dalam hal ini khalifah ini kan ketika Allah gambarkan Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, nah ini maklum yang namanya khalifah ini merupakan sosok yang akan menghukumi di antara orang yang berselisih, dan perselisihan itu sendiri terjadi antara orang yang zolim dan pihak sebaliknya yang dizolimi itu sendiri. Nah, ketika terjadi adanya saling menzolimi di antara manusia, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Dalam hal ini memang banyak catatan para ulama terkait dengan penggambaran ayat ini, meskipun memang menariknya, sisi menarik lainnya adalah di dalam tafsir Fadilatu Syekhuna Al-Alim At-Tabin Khalil, ini beliau menyinggung bahwasanya Allah menggambarkan di dalam ayat ini tuh ikhwatil kiram
bagaimana Allah mengkhususkan Adam dan juga keturunannya itu dengan kenikmatan, di mana Allah memuliakan mereka dengan ilmu, pengetahuan. Bagaimana Allah mengajarkan wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan musammiyatil asya, berbagai macam nama-nama benda dan khosiat-khosiatnya itu kepada Adam alaihissalam, sehingga Adam alaihissalam bisa memimpin makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Dalam hal ini ikhwatil kiram, Bani Adam alaihissalam itu dilebihkan dengan adanya ilmu tersebut daripada para malaikat. Maka dengan begitu Adam itu lebih layak dijadikan sebagai khalifatan fil ardi. Dalam hal ini itu dengan pengetahuan yang Allah berikan, keislaman Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Ini digambarkan di dalam tafsir ayat setelahnya. Nah, termasuk juga pembahasan tentang gambaran akal, proses berpikir. Ini pun juga digambarkan oleh Fadlatul Syaikhuna di dalam kitab At-Taisirnya. Nah, bagaimana yang namanya akal ini membutuhkan, yang namanya pemikiran ini membutuhkan yang pertama adanya akal yang sehat itu sendiri, otak, ad-dimag. Yang kedua, bagaimana manusia bisa berpikir ketika memiliki penginderaan yang penginderaan yang sehat. Di samping juga adanya maklumat sabiqah dan fakta objek yang bisa diindra itu sendiri. Nah, ini catatan tersendiri lah seperti itu. Tapi dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, nah para ulama menariknya ketika mereka menafsirkan lafal khalifatan di dalam ayat ini kan secara bahasa memang yang namanya khalifah itu secara bahasa ini manistakhlafa maka naman qablahu. Jadi siapa saja yang menggantikan posisi orang sebelumnya, wa yaqumu maqamahu, dan ia menduduki posisinya, maka dia dinamakan secara bahasa disilahkan dengan al-khalifah. Ini secara bahasa. Makanya wal jinnu yang disebutkan di dalam Kitabul Ain karangan Al-Imam Al-Khalil, gurunya Imam Sibawai, wal jinnu kanat ammarud dunya. Nah, bangsa jin itu dahulu mereka adalah penguasa dunia. Faja'alallahu Adama wa dzurriyyatahu khalifatan minhum. Maka Allah menjadikan Adam dan pengikutnya sebagai pengganti dari Banu Jan itu sendiri. Karena di dalam beberapa riwayat itu kita dapati, termasuk juga dinukilkan di dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya sebelum adanya Bani Adam itu kan bangsa buka bumi dipimpin sebelumnya oleh Banul Jan. Wa khalaqal jana mim marijim min nar. Allah menjadikan al-jan itu dari api yang sangat panas, min nari samum dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Banul Jan itu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Maka tatkala mereka membuat kerusakan di muka bumi, Allah kirimkan sosok jin yang tinggal di surga memimpin pasukan malaikat. Nah, ini yang kemudian dinamakan, diistilahkan dengan istilah iblis karena dia ablasa, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan sikap takaburnya kemudian. Nah, iblis inilah jin yang kemudian dinamakan iblis inilah wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Bahwasanya iblis ini dari golongan bangsa jin dan dia berbuat fasik durhaka kepada Rabb-nya. Inilah yang pada awalnya memimpin pasukan malaikat menghancurkan Banul Jan. Nah, ketika Banul Jan sudah selesai urusannya, maka Allah menjadikan Bani Adam sebagai khalifatan fil ardi, menggantikan Banul Jan. Maka penafsirannya Ibnu Abbas, termasuk juga Ibnu Mas'ud, khalifatan dalam ayat itu bicara tentang Adam alaihissalam. Dalam catatannya Al-Hasan, maksudnya adalah Bani Adam itu sendiri. Dalam hal ini para ulama menjelaskan ketika Allah menggambarkan khalifatan fil ardi dalam ayat tersebut ini mencakup Adam wa dzurriyyatuhu, Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Ini catatan para ulama. Dalam hal ini ikhwatil kiram, sigot al-khalifah itu sendiri itu terdapat tak marbutoh. Ini kita dapati. Cuman perlu dicatat begini, lafal al-khalifatu di sana itu huruf tak marbutohnya bukan tak mu'annas. Nah, dia merupakan huruf tak yang menggambarkan ini mubalaghah,
Jadi pujian lil mubalaghati fi madhihi bihadzal wasfi, untuk menggambarkan superlatif dari pujian kepada lafal khalif, orang yang menggantikan orang sebelumnya itu sendiri. Ya. Jadi lafal khalifah ini di dalam catatannya Al Imam Abu Bakar Al Anbari, sumiyal khalifah khalifatan fil asli li khilafati Rasulullah SAW wal aslu fi khalifun begoriha fadakholat alha lil mubalaghati fi madhihi. Ya. Nah, ini. Kalau lafal khalif dia akan dari isim fa'il, ya. Sifat musyabbahah. Lalu ditambahkan dalam hal ini tak marbutoh, itu bukan berarti dia menjadi kata yang menunjukkan muannas secara hakiki. Karena huruf tak di sana dia lil mubalaghah, ya. Sama seperti lafal al-allamah. Tadinya alam. Tapi karena ditambahkan lil mubalaghah untuk menunjukkan pujian lebih, ya, menggambarkan orang yang sangat luas ilmunya, maka ditambahkan dari kata alam menjadi alamatun, kan begitu, ya. Nah, tapi intinya ikhwatil kiram, lafal khalifah itu sendiri mengandung mubalaghah fil madhi, ya. Superlatif dalam hal pujian dari penyifatan lafal khalifah itu sendiri, ya. Nah, dalam hal ini di dalam catatannya Abu Bakar Al Anbari, khalifah pun juga mutaradifnya adalah Amirul Mukminin. Nah, kenapa? Karena li'annahu ya'muruhum, karena yang namanya khalifah itu memerintah orang-orang beriman. Fayasma'una amrahu, dan kaum muslimin pun juga mendengarkan perintahnya, ya. Wa yaqifuna 'inda qaulihi, melaksanakan perintahnya, titahnya, ya. Dan orang yang pertama dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Al-Khattab. Ini kan maklum, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azzallahu wa iyyakum, menariknya Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan lafal khalifah, karena kalau orang ngerti alurnya, alur berpikir dari sigot mubalaghah tadi berpadu tuh ya dengan pemahaman dilalah iqtida, dilalah iltizam, ketika berbicara tentang sosok pemimpin, itu pasti lazimnya yang namanya pemimpin itu memerintah dengan suatu sistem kepemimpinan. Ketika berbicara tentang misal ada yang namanya raja, maka dia akan memerintah dengan sistem kerajaan. Presiden memerintah dengan sistem republik. Khalifah itu tidak mungkin dioplos dengan hal yang lain kecuali dengan sistem yang khas yang kemudian digambarkan para ulama di balik istilah syar'i al-khilafah itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika para ulama muktabar menafsirkan lafal khalifah dalam ayat ini dengan sigot mubalaghah, itu mereka mengaitkan. Makanya Al-Hafidz wa min dzalika qila li sultanil a'zam khalifah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan pendapat yang namanya lafal khalifah itu berkonotasi al-sultan al-a'zam, pemimpin sultan yang paling tinggi, ya, kedudukannya. Li'anna khalafal ladzi kana qablah, karena yang namanya khalifah itu yang namanya sultan a'zam itu menggantikan orang sebelumnya, faqama bil amri maqamahu, dan memerintah, ya, menempati posisinya. Jadi di sini jelas, ya. Adapun begini, catatannya yang namanya lafal khalifah itu apakah jamaknya khulaif, ya, khulaif fil ardi atau khulafa, ini pun juga kita temukan baik dalam nas Al-Qur'an maupun juga dari nas hadis Rasulullah SAW, kan begitu. Ini pembahasan bahasa. Tapi intinya ikhwatil kiram, ini di dalam catatannya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, ini beliau cukup bagus, ya, cukup mapan membuktikan keterkaitan antara lafal khalifah dengan khilafah. Lafal khilafah itu kan masdarnya, kata kerja yang dibendakan dari kata khulafa. Makanya Al-Imam Al-Khalil itu guru dari Imam Sibawai, dalam kitabnya, dalam Kitabul Ain, belum memberikan catatan khulafa fulanan bi'ayalihi fi khilafatin hasanatin. Nah, ini perhatikan. Ini kan sebetulnya cukup membantah asumsi gegabah sebagian orang yang mengklaim tidak ada konsepsi khilafah, tidak ada istilah katakanlah padanan khilafah di dalam Al-Quran. Padahal mustalah khalifah itu sendiri, mustalah khulaif di dalam Al-Quran itu sendiri,
itu mengandung konotasi itu sangat lekat dengan dengan lafal khilafah itu sendiri. Ini kalau orang mempelajari konsekuensi dari makna ini, pembahasan tentang istiqaq dari fasih kata di dalam ilmu saraf, nanti berkaitan dengan sigot mubalaghah nanti berkaitan dengan kerangka berpikir usuli tentang dilalah iqtida, dilalah iltizam, kan tidak mungkin ada yang namanya penguasa atau memimpin tanpa sistem. Ini kan muhal mustahil Kalau yang namanya Pak RT saja memimpin, dia punya sistem, ada sistem siskamling, sistem keamanan dia buat, ada sistem kata kerja bakti itu dia buat juga. Ini kalau kita susun puzzle-puzzle-nya, maka muncullah yang namanya sistem KRT-an. Lalu bagaimana mungkin ketika berbicara tentang sistem kepemimpinan yang agung khalifatan fil ardi, seorang khalifah yang digambarkan oleh para ulama dalam kajian haqiqah syar'iyyahnya, walladzi yanubu 'anil ummati fit tanfidil fil hukmi wasultani, yang mewakili umat, memimpin seluruh kaum muslimin dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan. Wa fi tanfidhi ahkami syar'i. Lalu kita tiba-tiba mengatakan tidak ada hukum-hukum, tidak ada yang namanya institusi kekhilafan di dalam Islam. Lalu akan kita kemanakan dalil-dalil Al-Quran, nanti akan kita kaji dalam pembahasan tafsir berikutnya, berbicara tentang fahkum bainahum bima anzalallah. Bagaimana memerintahkan kepada penguasa mengatur urusan umat, menghukumi umat manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memerintahkan misal jihad fisabilillah dan sebagainya. Ini kan berbicara tentang tentang ekonomi, politik dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu kan banyak penegakan hudud dan sebagainya. Nah, itu jelas ada nas-nasnya dalam Al-Qur'an, dipraktikkan oleh baginda SAW menggambarkan sistem tata kelola kenegaraan. Nah, ini maklum sekali, itu kan begitu. Nah, dalam hal ini, ikhwatil kiram, kalau ada orang yang menyitir, misal, tidak ada yang namanya haqiqah syariah dari lafal khalifah itu sendiri. Nah, ini kan bertentangan dengan makalah para ulama, di mana haqiqah syariah itu sendiri dikedepankan daripada haqiqah lugawiyah. Jadi makna hakiki secara syar'i, makna khalifah yang ditunjukkan oleh nas Quran dan Sunnah, itu wajib dikedepankan daripada makna secara bahasa yang ditunjukkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu sendiri, atau di dalam lisan fushal Arab. Jadi dalam hal ini, dalam kaidahnya Al-Imam Asy-Syaukani, atau dalam kaidahnya Syekhuna Taqiyuddin Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arustah, wal haqiqatu syar'iyyatu itu dikedepankan, didahulukan daripada makna bahasanya. Nah, lafal khalifah itu kan tidak hanya dalam Al-Quran saja. Ketika digambarkan dalam hadis SAW, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka hukum matilah yang terakhir dari keduanya. Ini mengaitkan antara lafal baiat dengan kedudukan khalifah itu sendiri. Bagaimana yang namanya khalifah itu digambarkan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Dan konsekuensinya di dalam ilmu usul fikih itu, ketika digambarkan di dalam nas Quran dan Sunnah hakikat dari khalifah sebagai pemimpin umum bagi kaum muslimin yang bertugas yang dibaiat oleh umat dengan baiat syar'i untuk menegakkan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah mewakili mereka. Termasuk juga di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i itu ketika beliau menggambarkan fungsi al-imam awil khalifah itu sendiri, itu salah satunya adalah menghukum mati orang yang meninggalkan sholat. Ini kan tidak mungkin tidak, kecuali membutuhkan kedudukan khalifah itu sendiri dengan konotasi syar'inya. Nah, dalam hal ini para ulama membatasi makna khalifah itu sendiri, itu kan jelas yang namanya lafal khalifah itu sendiri itu sinonim mutarodif sama maknanya, meskipun beda lafalnya tapi sama maknanya dengan mustalah al-imam al-a'zam itu sendiri atau as-sultanul a'zam itu sendiri. Artinya ketika para ulama menyitir kalimat al-imamul a'zam atau as-sultanul a'zam, maka maknanya adalah al-khalifah itu sendiri. Karena yang namanya mutaradif dalam kajian ilmu mantik usul fikih itu suatu kata yang beda lafalnya tapi sama maknanya, sama esensinya, sama konotasinya.
Nah, lafal khalifah itu beda, tidak bisa diwakili oleh istilah raja dengan sistem monarki konstitusional atau presiden dengan sistem republiknya. Karena antara istilah khalifatun dengan kajian dengan bentuk isim fa'il khalif kita mata marbut khalifatun itu beda lafalnya dengan istilah malik, misalnya istilah malikun atau istilah roisul jumhuriyati, di mana ketiga istilah tersebut jelas beda lafalnya, beda huruf-hurufnya juga beda maknanya. Nah, itu dalam ilmu mantik usul itu bukan termasuk mutaradif namanya, melainkan mutabayin, likhtilafil lafzi wal makna ma'an, sekaligus beda lafal dan makna secara bersamaan ya. Nah, itu berarti tidak bisa diwakili dengan istilah-istilah tersebut. Bagaimana mungkin bisa? Karena yang namanya lafal khalifah secara syar'i itu kan menggambarkan man wallal imamatal amata lil muslimina, orang yang memegang tampuk pimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Tidak disekat oleh sekat-sekat national state di mana ada seorang di mana kaum muslimin dipimpin oleh khalifah di seluruh muka bumi ya. Nah, ini kan jelas. Nah, dalam hal ini saya katakan begini ya. Ini yang penting untuk saya soroti. Nah, ketika berbicara tentang ayat ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ketika ada orang zaman ini yang mengatakan, mana dalil khilafah dalam Al-Quran? Mana dalil khilafah dalam Al-Quran? Maka kita akan jawab. Dalil khilafah dalam Al-Quran, kita akan jawab yang pertama, yang namanya usul syariah, pedoman pokok hukum syariat itu kan bukan hanya Al-Quran saja. Di sana ada Al-Quran, ada as-sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Di sana ada ijma' sahabat, ada qiyas syar'i. Kalau orang mendasarkan kepada Al-Quran saja, itu hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang munkir, mengingkari as-sunnah, menjadi inkarus sunnah, atau munkiru ijma' sahabat, yang mengingkari ijma' sahabat. Karena mengingkari as-sunnah dan mengingkari ijma' sahabat, ini akan menyebabkan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Inkarus sunnah kan jelas, ini menyalahi nas-nas qat'i dari Al-Quran yang menjadikan menjadikan as-sunnah dan ijma' sahabat ini sebagai dalil sebagai didasarkan kepada nas Al-Quran itu merupakan sumber usul syariah. Ini tunjukkan nas-nas qat'i dari Quran dan juga sunnah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, nah kalau ada orang yang mempertanyakan mana dalil khilafah dalam Al-Quran. Nah, para ulama itu mereka tidak berpikir tekstualis fatalistis. Para ulama sekelas Al-Hafidz Al-Qurtubi ataupun juga para ulama muktabar lainnya, termasuk juga Al-Qadhi Al-Mawardi Asy-Syafi'i, itu menggunakan misal ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Itu dengan pemahaman mendalam mereka terhadap ilmu usul fikih dengan kerangka berfikir dilalah iltizam. Ketika Allah mewajibkan menaati ulil amri, maka pasti Allah mewajibkan mengangkat ulil amri, yakni al-imam awil khalifah itu sendiri. Tidak mungkin tidak wajib. Nah, itu kan maklum. Nah, ini merupakan ilmu. Karena yang namanya petunjuk, baik berupa nas atau dilalah, dijabarkan oleh para ulama fuqaha mu'tabar, misal Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Fara' Al-Hanbali, Al-Qadhi Al-Imam Al-Mawardi, ataupun juga Syekh Ibnu Taimiyah Al-Hanbali dan sebagainya kan banyak berbicara tentang dalil-dalil Al-Quran, kewajiban menegakkan khilafah itu sendiri. Mengangkat khalifah ya otomatis berbicara tentang penegakan sistem kepemimpinan khilafah. Ini kan maklum. Nah, dalam hal ini para ulama, semisal Al-Hafidz Al-Qurtubi mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini penting. Hadil ayat ini aslun, merupakan dalil asal, dalil pokok. Fi nasbi imamin wa khalifatin, berbicara tentang pengangkatan imam dan khalifah, yusma'u lahu wa yuta'u, yang wajib didengar perintahnya dan ditaati. Litajtami'a bihil kalimah, untuk menyatukan kalimat suara kaum muslimin, wa tunafidhu bihi ahkamal khalifati, dan untuk ini menerapkan dengan untuk diterapkan wa tunafadhu bihi ahkamul khalifati, dan untuk diterapkan dengan adanya khalifah tadi hukum-hukum kekhilafahan, hukum-hukum kekhalifahan. Nah, ketika berbicara tentang ahkamul khalifati atau dalam bahasanya Al-Imam Al-Ghazali ahkamul khilafati,
itu ada istilah ahkamul khalifati atau istilah ahkamul khilafati itu semakna. Ini menggambarkan apa? Dalam Islam itu ada yang namanya hukum-hukum berbicara tentang tata kelola bernegara. Makanya dalam bahasa Al-Ghazali dimunculkan mustalah ahkamul khilafah, hukum-hukum kekhilafahan. Berbicara tentang hukum bugot misalnya, hukum baiat misalnya. Berbicara tentang hukum penegakan hudud misalnya. Siapa yang berwenang menegakkan hudud? Wal khalifah. Ini bicara tentang apa? Ahkamul khalifah. Kalau tidak ada khalifah, tidak akan ada baiat. Tidak akan bisa pula tegaknya hudud-hudud persangsian di dalam Islam dan lain sebagainya. Wala khilafa fi wujubi dzalika. Nah, Al-Hafidz Al-Qurtubi menekankan dan tidak ada perselisihan dalam kewajiban, dalam wujubnya, dalam wajibnya hal tersebut bainal ummati wala bainal a'immati, tidak di antara umat Islam secara umum, tidak pula di antara para a'immah, para imam, para pemimpin, para ulama, illa maruwiya anil Asam, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asam, namanya adalah Abdurrahman bin Kisan Al-Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Haitsu kana anis syariati Asam, di mana dia terhadap syariat itu tuli. Wa kadzalika, begitu pula kullu man qala bi qaulihi wa taba'ahu ala ra'yihi wa madhhabihi. Begitu pula tuli terhadap syariat setiap siapa saja orang yang berpandangan, yang berpendapat dengan perkataannya, mengikuti pendapatnya dan mazhabnya. Nah, yang namanya Al-Asam ini itu jelasnya dia tidak mengatakan khilafah, nasbul khalifah tertolak, hukumnya haram, berbahaya, radikal. Al-Asam hanya mengatakan la yajib, tidak wajib. Kalau hudud bisa ditegakkan secara sempurna, gonimah, fai bisa dibagikan dengan benar, dijaga perbatasan, itu dia mengatakan maka tidak perlu lagi mengangkat khalifah. Model begini saja itu dikatakan Al-Hafidz Al-Qurtubi, itu dia telah tuli terhadap syariat. Dalam ilmu ini, dalam ilmu mantik bahasa kita memahami penilaian Al-Hafidz Al-Qurtubi haitsu kana an syarati Asam di sini menandakan bahwa pembahasan tentang yajib nasbul khalifah itu sudah maklum disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang bisa dibaca, Al-Maqru'ah dan Al-Masmu'ah yang bisa didengar dari khutbahnya para ulama di mimbar-mimbar mereka. Ketika ada orang mengatakan tidak wajib, maka lantas layak diklaim sebagai orang yang tuli terhadap syariat. Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan asal? Nah, di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, al-aslu asfala syai', sesuatu yang paling rendah, yang paling mendasar, ka aslu haiti wa aslu syajarati, seperti dasar dari dinding atau dasar dari pohon, jamaknya usul. Ma yatafarra'u ghairuhu anhu, apa yang berakar, masabat hukmuhu binafsihi, sesuatu yang punya hukum sendiri, walam yabni ala ghairi, tidak dibangun di atasnya tidak dibangun dari selainnya. Jadi dia sesuatu yang sifatnya mendasar. Ini Al-Hafidz Al-Qurtubi punya pemahaman seperti ini. Ini bukan kata saya. Kalau kita ditanya, siapa yang lebih layak dipercaya? Ya lebih layak kita percaya kepada Al-Hafidz Al-Qurtubi yang jelas-jelas pakar fikih, juga pakar tafsir, ulama kenamaan di bidang tafsir dan fikih, di mana tafsir Ayatil Ahkam, Al-Jami' Ahkamil Quran karangan Al-Qurtubi ini jelas menggambarkan kemampuan kepakaran beliau rahimallahu taala. Nah, di akhir perkataan Al-Hafidz Al-Qurtubi menegaskan wa annaha, urusan imamah ini ruknun, urusan kepemimpinan dalam Islam, ruknun min arkanid dini alladzi bihi qawamil muslimina walhamdulillahi rabbil alamin. Dia merupakan perkara fondasi di antara fondasi-fondasi agama. Bukan arkanul Islam, bukan arkanul iman, bukan rukun Islam, rukun iman, tapi dia arkanuddin. Yang dimaksud dengan arkanuddin itu apa? Fondasi penyokong agama. Makanya relevan kalau para ulama muktabar menyifati kewajiban menegakkan khilafah termasuk tajul furudi, termasuk mahkota kefarduan. Karena di bawah kefarduan ini, di atas fondasi kefarduan khilafah ini itu berdiri berbagai macam penegakan hukum-hukum Islam, penegakan ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, perhatikan makna ruknun dalam pembahasan Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Ahji, sesuatu yang menjadi pilar. Nah, ini relevan dengan pembahasan siapa? Pembahasan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaqi. Beliau menggolongkan al-khilafatu wal imamatu wa syurutu za'amati
khilafah dan imamah ini mutaradid, sinonim. Termasuk juga syarat-syarat kepemimpinan, termasuk dari perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah, terutama jumhur ahlu sunnah sebagai perkara usul min arkaniddin, perkara fondasi dari fondasi-fondasi perkara asasi dari fondasi-fondasi agama. Kullu ruknin minha, setiap rukun darinya yajibu ala kulli aqilin baligin ma'rifati haqiqatihi. Jadi wajib hukumnya bagi setiap orang yang berakal dan balig memahami hakikatnya. Walikulli ruknin minha syu'abun, dan setiap rukun itu termasuk babul khilafah ada cabang-cabang pembahasannya. Wa fi syu'abiha masailun ittafaqa ahlu sunnati fiha ala qaulin wahidin wa dhallalu man khalafahum fiha. Dan para ulama Ahlussunnah itu bersepakat pada pendapat yang satu, maka tersesatlah orang yang menyalahinya. Maka bagaimana mungkin kita bisa terima ada orang yang mengklaim khilafah tidak wajib dan sebagainya. Antum bayangkan para ulama itu dengan ilmunya mereka bisa sampai pada pembahasannya dari satu ayat saja. Nah, ini pembahasan Al-Hafidz Al-Qurtubi ini cukup panjang, tapi belum menjelaskannya. Bahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini dinukil pula oleh siapa? Oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti di dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Jadi makalahnya Al-Hafidz Al-Qurtubi ketika menafsirkan inni ja'ilun fil ardi khalifatan juga dinukil oleh siapa? Oleh para ulama muktabar lainnya. Maka sampai pada kesimpulan wa ajma'ati sahabat. Bahkan para sahabat mereka bersepakat untuk mendepankan Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk fi saqifati Bani Sa'idah fit ta'yini. Nah, ini jelas adanya kefarduan yang disepakati oleh para sahabat. Falau kana fardul imamati ghairu wajibin la fi Quraisyin wa la fi ghairihim lama sagat hadil munazaratu wal muhawaratu 'alaiha. Kalaulah perkara al-khilafah al-imamah tidak wajib, maka tidak wajib di kalangan Quraisy atau selain Quraisy, maka tidak akan muncul diskusi dan musyawarah diskusi alot ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya para sahabat itu ikhwatil kiram min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Para sahabat diakui kulluhum udulun, mereka semua adalah orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang fasik. Mereka punya perhatian terhadap hukum syariat. Maka ini jelas sekali ketika mereka mengedepankan urusan pengangkatan Khalifah Abu Bakar selama ada diskusi alot selama 3 hari 2 malam itu, mereka menunda pemakaman jenazah bagi Nabi SAW yang jelas hukumnya fardu 'alal kifayah. Nah, lebih dikedepankan pengangkatan khalifah, itu menandakan hukum mengangkat khalifah itu aham, lebih penting, lebih urgen, lebih mendesak, dan lebih fardu daripada kefarduan memakamkan, menyegarakan pemakaman jenazah itu sendiri. Makanya ada kaidah yang diungkapkan oleh para ulama, bukan hanya oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi, kalaulah tidak wajib, tidak akan mungkin ada diskusi alot itu. Itu dinukilkan pula oleh Al-Qadi Abu Ya'la Al-Faru' Al-Hanbali dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah dan lain sebagainya. Karena di dalam mantik usul itu kan dia termasuk ke dalam perbuatan para sahabat ini, termasuk dilalah ghairil lafziyah, petunjuk berupa sikap bukan berupa lafal menandakan wajibnya mengangkat khalifah. Ini kan maklum. Bahkan Al-Hafidz Al-Qurtubi itu ketika menafsirkan ayat ini belum merinci syara'itul imami, syarat-syarat al-imam awil khalifah. Nah, ini diutamakan dari kalangan Quraisy. Ada catatan, kalaulah tidak ditemukan Quraisy, maka turun kemana dan sebagainya, itu ada catatannya. Nah, seakan-akan mengisyaratkan syarat Quraisy ini kalau di dalam bahasanya para ulama Hizbut Tahrir ini termasuk ke dalam bab afdoliyah. Para ulama Hizib itu merinci. Para ulama sebelumnya mungkin tidak merinci, ini dirinci. Pembagiannya oleh ulama Hizib, di antaranya dimunculkan istilah syurut afdoliyah. Nah, itu tidak masalah karena para ulama sendiri ketika bicara tentang syarat Quraisy, syarat Quraisy itu mereka mengisyaratkan keutamaan Quraisy di atas suku-suku lainnya. Lalu ada pembagian ketika dia tidak didapati Quraisy, maka ada urutannya, ada tartibnya.
Termasuk juga bagaimana misal seorang khalifah itu wajib muslim, wajib balik, aqilan, zukuran, wajib laki-laki, tidak boleh wanita. Ini kan disepakati, ada nasnya, ada ijma'nya. Wajib juga seorang muslim, tidak boleh orang kafir, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila dan sebagainya, kan menggambarkan apa? Ini diantara penggambaran dari syarat baku kekhilafan di dalam Islam. Karena ini ada nasnya, ada standarnya. Bagaimana mungkin kita belajar ilmu ini lalu kita katakan tidak ada konsep baku kekhilafan dalam Islam? Ini saja kan sudah baku, ada standar. An yakuna adlan, wajib orang yang adil, tidak boleh orang yang fasik. Ini pun juga disepakati. Tidak boleh yang namanya khalifah itu orang yang fasik, peminum khamar misalnya, atau orang yang dayut misalnya, orang yang ridho, katakanlah istri dan anaknya itu tidak mengenakan kerudung dan sebagainya, itu hadapan publik, itu kan dayut namanya, waliyadzubillah. Yang namanya khalifah ini kan wajib adil, tidak boleh orang yang fasik. Nah ini pun juga ada dalilnya. Jadi dalam hal ini menariknya Syekh Said Hawa di dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsiri, perhatikan, faslun fi mansibil khilafati wa darurati ihya'ihi. Pasal dari pengangkatan khilafah dan urgensi mendesak dari menghidupkan sunnah khilafah itu sendiri, berkaitan dengan ayat di munasabati qauli ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifatan, di mana beliau pun juga menukilkan pandangan Al-Hafidz Al-Qurtubi dalam kitab Al-Asasu fi Tafsiri. Said Hawa termasuk ulama Ikhwanul Muslimin, kan, yang jelas saya menegaskan juga kefarduan iqamatul khilafah, itu bukan demokrasi dan sebagainya. Ini jelas sekali. Dalam hal ini ikhwatil kiram azza kita cepat saja ya. Termasuk juga di dalam tafsirnya At-Tabari. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyifati ini menyitir. Ketika bicara tentang inni ja'ilun fil ardi khalifatan lahu yahkumu fiha baina khalqihi bihukmihi. Bahwasanya khalifah itu memiliki tugas menghukumi di antara makhluk itu, di antara makhluknya itu dengan hukum yang Allah turunkan. An Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud inni ja'ilu fil ardi khalifatan, ay khalifatan minni, pengganti dariku, yakhulufuni fil hukmi baina khalqi, menghukumi di antara makhlukku, wa dzalikal khalifah huwa Adam wa man qama maqamahu fi ta'atillah wal hukmu bil adli baina khalqihi. Jadi yang menempati posisinya Adam, ataupun yang menempati posisinya dalam menaati Allah dan menegakkan hukum dengan adil di antara makhluknya. Nah, dalam hal ini pembahasannya panjang, tapi intinya ikhwatil kiram ini menggambarkan apa? Sifat dari khilafah dan khalifah itu pasti menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fardu, Makanya para ulama semisal Al-Imam Samsuddin Amr Asy-Syafi'i ketika menjelaskan makna kewajiban mengangkat khalifah, mengangkat imam, ini pun juga menggambarkan fungsi dari khalifah itu sendiri yang sangat erat kaitannya dengan apa? Menegakkan hudud, menjaga perbatasan, mengatur para pasukan, menghidupkan sunnah jihad fil Islam, dakwah dan jihad, termasuk menarik harta zakat, sedekah wajib khususnya, zakat misalnya. Termasuk juga menolong orang-orang yang dizolimi, menolong orang-orang yang dicuri, menolong orang-orang yang katakanlah mencegah adanya perampokan, menyelesaikan waqat ilmu nazaat bainal khusum, menyelesaikan perselisihan di antara manusia, membagi ghanimah. Ini kan bagian dari apa? Ini jelas bagian dari pembahasan ahkamul khalifah, sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh selain khalifah. Hatta ja'aluhu ahamul wajibat, ini merupakan ijma sahabat. Kata siapa? Imam Samsuddin Amr Asy-Syafi'i, begitu pula para ulama muktabar lainnya. Ini kan maklum. Nah, tadi yang saya katakan ahkamul khilafah, ini pun juga disitir oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagi kita yang mengaku sering mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, itu sudah selayaknya mendukung khilafah. Kenapa? Karena dalam kitab ini bahkan belum menyitir secara jelas dalam kitabnya, silahkan bisa antum cari sendiri, ada kalimat ahkamul khilafati wal qada'i wasiyasati bal aktsaru ahkamil fiqhi maqsuduha hifdzu masalihid dunya liyatimma biha masaliddin.
hukum-hukum khilafah, hukum-hukum peradilan, hukum-hukum tentang politik. Bahkan banyak dari hukum-hukum fikih tujuannya adalah menjaga kemaslahatan dunia untuk menyempurnakan dengannya kemaslahatan agama, mengatur dunia dengan hukum-hukum agama itu sendiri. Gitu ya. Makanya Al-Imam Al-Aiz bin Abdul Salam pun juga menegaskan, walaula nasbul imamil a'zam lafatat al-masalihul syamilatu wa tahqaqat al-mafasidul amatu. Kalaulah tidak ada pengangkatan al-imam al-azam awil khalifah, maka akan hilang kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh dan terwujud berbagai macam kerusakan secara umum. Ini disebutkan oleh para ulama. Lalu bagaimana mungkin kita katakan tidak penting khilafah, tidak wajib khalifah? Nah, ketika berbicara tentang konsepsi khilafah dalam Al-Quran, bahkan ini pun juga dinukil oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi. Al-Hafidz Al-Qurtubi ketika menafsirkan ini ja'ilun fil ardi khalifatan, beliau pun juga menyitir ayat, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah, al-ayat. Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imamun Syafi'i itu ulama muktabar rujukan kita semua menegaskan, menafsirkan ayat ini, fa'alamallahu nabiyahu SAW, Allah mengajarkan nabinya SAW bahwasanya anna fardhan alaihi merupakan kefarduan baginya, wa ala man qablahu dan orang dan kaum sebelumnya, wanas dan umat manusia seluruhnya, idza hakamu jika mereka menghukumi manusia an yahkumu bil adli, hendaklah mereka menghukumi manusia dengan adil. Wal adlu ittiba'u hukmihi al munazzali, dan yang dimaksud dengan menegakkan hukum adil adalah menegakkan hukum yang mengikuti hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Ini menggambarkan apa? Jelas penggambaran konsepsi kekhilafan kepemimpinan di dalam Islam dari semenjak Allah menurunkan risalah kepada para nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, di mana mereka adalah pemimpin politik umat. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, mengatur umat dengan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Kepada baginda Rasulullah SAW jelas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan warisan, katakanlah warisan kolonial Belanda, Jepang atau apalah namanya. Jelas kita punya pedoman konstitusi Al-Quran dan As-Sunnah, ini kan jelas. Ketika orang meninggalkan Quran dan Sunnah, wajar terjadi berbagai macam kerusakan. Nah, ini kan zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan daratan dan lautan oleh sebab tangan-tangan manusia. Nah, ini kehidupan kaum muslim saat ini, ikhwatil kiram. Sebelum kita buka sesi jawab, kal'isi fil baida yaqtul hazzama, bagaikan unta di padang pasir yang mati karena kehausan, wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulun, sedangkan air di atas punggungnya tersimpan. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatil kiram. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Ustaz Iman. Baik, syukur Ustaz. Alhamdulillah atas penjelasan dan pencerahannya, sangat Masya Allah, sangat bermanfaat sekali gitu, menambah wawasan kita tentang kewajiban kita sebagai umat Islam gitu, pengangkatan khalifah gitu, seorang khalifah muka bumi ini gitu. Untuk selanjutnya mungkin tadi ada kita buka sesi jawab. Tadi ayat pertama masuk dari Ustadz Syamsuddin Umar ya. Dibacakan saja. Dalam Al-Quran kata khalifah disebut 2 kali dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan As-Sad ayat 26. Sementara kata khalaif diulang sampai 7 kali. Apa arti perbedaan makna dan beda kata khalifah dan khalaif tersebut, Ustaz? Allah menurunkan khalifah di muka bumi untuk menciptakan kedamaian, kemakmuran, keadilan, kehidupan di muka bumi. Mengapa hak ini tidak dijadikan tujuan pendidikan dan tujuan utama dari umat Islam? Mengingat begitu pentingnya jika dilihat dari keberadaan adanya khalifah tersebut, Ustaz. Mohon pencerahannya, hatur nuhun.
Mungkin bisa langsung Ini ahsan Iya, Ustaz. ya, berbicara tentang lafal perbedaan makna kholaif. dan beda kata. Ya, jadi begini, lafal kholaif itu dan lafal khulafa itu jamak dari khalifah. Ya. Meskipun ada sedikit perbedaan di antara para ulama, misal menurut Imam Sibawai, jamak dari khalifah itu adalah khulafa. Khulafa itu termasuk ke dalam jam'ul kasrah. Khulafa itu dari wazan fu'ala. Khalif, khalifatun, jamaknya adalah khulafa. Ini menurut pendapat Imam Sibawai, ini satu sisi. Dalam hadis kita temukan ada dalilnya. Kanat banu Israil tasusum anbiya kullama halaka nabiyyun khalafau nabiyyun. Wala nabiyya ba'di wa sayakunul khulafa fayakturun. Sayakunul khulafa. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang jamak dalam bentuk kholaif. Nah, ini pun juga ini ada juga para ulama ahli bahasa yang menegaskan jam'ul al-kholaif, jam'ul khalifah. Jamak dari khalifah itu diantaranya adalah kholaif. Itu pun juga ada nas Qur'annya, ini pun juga dinukilkan oleh para ulama, semisal Imam Sibawai. Ketika belum menafsirkan ini ja'ilul fil, ketika belum menjelaskan ini ja'ilul fil ardi khalifatan, makna khalifah, beliau pun juga menukilkan ayat huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Jadi khalaifa fil ardi. Jadi dalam hal ini lafal khalaif pun ini merupakan jamak dari khalifah. Nah, cuman yang jadi catatan begini, jangan sampai keliru karena ada. Saya pernah baca di buku ini, di buku Hati Gagal Faham Khilafah itu. Jadi ini penulisnya mungkin salah baca. Dia menjadikan pembedaan cara baca i'rab khalifatun, khalifatan, khalifatin sebagai dasar pembedaan muncul jamak kholaif dan khulafa. Ini muhal, mustahil. Karena kalau lafal khalifat cuma cara baca khalifatan, khalifatin itu kan dibahas di ilmu i'rab. Di kamus nggak ada pembedaan antara khalifatan dan khalifatin. Itu munculnya di mana? Di i'rab, ilmu nahwu dasar. Bagaimana, kapan kita baca khalifatan dengan mansub fathah, kapan kita baca khalifatin majrul bil kasrah. Ini kan bukan pembahasan hakikoh lugawiyah, jadi tidak relevan. Cuman intisarinya adalah berbicara tentang lafal khalifah ini ditemukan dalam Al-Quran, baik mufrad maupun jamaknya kita temukan pula di dalam hadis SAW. Nah, lebih penting lagi konsepsi khilafah, ahkamul khilafati, ahkamul khalifati dalam bahasa para ulama, kita temukan penjabarannya baik dalam nas Quran, baik nas hadis SAW, praktek sunnah bagi Nabi SAW, sunnah khulafa rasyidun yang keseluruhannya wajib diikuti. Alaikum bisunnati, ini perintah isim fil amr. Alaikum, hendaklah kalian. Alaikum bisunnati, melaksanakan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin ba'di. Dan menegakkan sunnah para khulafa. Nah, ini pun juga jamak dari khalifah. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan menunjuki kepada kebenaran. Setelah baginda Nabi SAW, Abu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dalam kajian ilmu balago, kalimat Abu alaiha bin nawajib termasuk kalimat kiasan yang dipinjam oleh baginda Nabi SAW berupa perumpamaan dari wajibnya berpegang teguh terhadap sunnah baginda Nabi SAW, mencakup sunnah imamah pimpinan dan sunnah para khalifah yang jelasnya berbicara tentang kepimpinan itu sendiri. Ini menggambarkan apa? Bentuk al-isti'arah at-tamtsiliyah. Untuk menggambarkan betapa kuatnya bentuk berpegang teguh terhadap sunnah tersebut. Jangan mau dikelabui orang-orang liberal yang mereka mengaburkan sunnah kekhilafan imamah di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali bisa dilanjut pertanyaan lain. Kepada Ustaz Firman. Ya, Ustaz, atas penjelasannya, mudah-mudahan Ustaz Sudin bisa tercerahkan ya dan bisa terpuaskan dengan jawaban dari Ustaz Irfan tadi. Ada lagi pertanyaan masuk Ustaz dari Maya dari Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
Seperti apakah sistem pemerintahan khilafah itu? Apakah sama sistem khilafah di masa Rasul, sahabat, Kesultanan Utsmani, dan yang sedang diperjuangkan saat ini? Mangga Ustaz, bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini, ya. Seperti apakah sistem pemerintahan khilafah? Itu dalam hadis Rasulullah SAW ada kalimatnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Khilafatun nubuwati salasuna sana. Jadi istilah khilafah yang disebutkan kepada manhaj bagi Nabi SAW itu kita temukan secara mantuk lafalnya ada di dalam hadis SAW. Khilafatan ala minhajin nubuwah, khilafah yang memiliki sifat tegak di atas manhaj. Manhajut tariqah, jalan kenabian. Kenapa? Karena secara praktis bagi Nabi SAW kan menegakkan pemerintahan. Bagaimana bagi Nabi SAW menjadikan akidah Islam di dalam hadisnya, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sebagai asas bernegara, asas menghukumi manusia, asas mengatur kehidupan umat. Bagaimana bagi Nabi SAW yang kedua menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan wahyu itu sebagai pedoman konstitusi, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau menggambarkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, khitabnya kan kepada baginda Rasulullah. Ini khususnya kepada baginda Rasulullah dalam ayat itu. Ini kan maksudnya begini, yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum itu menggambarkan kedudukan Nabi SAW sebagai hakim yang wajib yang menghukumi manusia itu dengan al-wahyu. Nah, itu pun juga sunnah baginda Rasulullah. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz disitir oleh siapa? Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah menyifati adanya sunnah, sanna ar-Rasul sallam. Baginda SAW menggariskan sunnah. Termasuk juga para khalifah setelahnya, generasi salafun as-salih menggariskan sunnah apa? Menegakkan hukum Quran dan sunnah itu di dalam kehidupan mereka. Ketika baginda Rasulullah hendak mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai wali gubernur di Yaman, itu pun juga sunnah beliau mengangkat gubernur wali. Beliau bertanya, bima tahkum, dengan apa kau menghukumi? Bil Qur'ani, bi kitabillah, dengan kitabullah. Wa ilam tajid, jika kau tak mendapati bis sunnati rasulih, dengan sunnah baginda Rasulullah. Kalau tidak didapati, fajtahidu ra'i, maka aku akan beristihad dengan ilmuku. Nah, itu kan menggambarkan sunnah jelas ada. Bagaimana sistem kenegaraan dalam Islam pun pemerintahan khilafah itu pun juga wajib format kesatuan, wajib wihdah. Dalam hal ini digambarkan dalam hadis SAW, fu bibai'atil awwali fal awwali. Idza bui'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka hukum matilah yang terakhir dari keduanya. Ketika sahabat Ansor mengatakan dari kami ada khalifah, dari kamu ada khalifah. Kata kaum muhajirin, tidak boleh ada dua orang khalifah, wajib satu, dari kalangan Quraisy khususnya. Maka bersepakatlah muncul ijma sahabat, wajibnya kesatuan khilafah. Itu pun juga dijelas bagian dari sunnah kekhilafan di dalam Islam. Ini kan banyak. Jelas penggambaran ini beda dengan sistem pemerintahan yang lain, yang menjadikan kedaulatan manusia sebagai sumber halal haram, riba bisa legal. Itu kan bukan pemahaman khilafah, kan begitu. Nah, ini apakah sama sistem khilafah di masa Rasul sahabat sistem Utsmani? Nah, pilar-pilar fondasi kekhilafan dalam Islam dari semenjak baginda Rasulullah SAW sampai dengan masa Utsmani, khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan khilafah Utsmaniyah secara umum itu masih sama. Fondasinya, prinsip pilar-pilarnya. Meskipun dalam praktiknya, baik di era Umayyah, era Abbasiyah, secara umum terjadi pelanggaran atau kezoliman secara praktisnya dilakukan oleh oknum penguasanya. Bukan berarti sistemnya lantas tidak lagi khilafah. Makanya dalam hal ini, dalam bahasa di SAW, eranya kekhilafan Umayyah Abbasiyah itu digolongkan oleh para ulama termasuk mulkan abon, pemimpinan yang menggigit. Kenapa? Karena ada khalifah yang seakan-akan menggigit, mulkan abodon. Itu digambarkan dalam bentuk penyerupan seakan-akan menggigit karena ada praktik kezoliman di sana. Tapi secara umum para ulama, semisal Al-Hafidz As-Suyuti, termasuk juga para ulama muktabar lainnya, Al-Qadhi Yusuf An-Nabhani, itu masih menilai baik Umayyah, Abbasiyah maupun Utsmaniyah masih tergolong kepada sistem khilafah itu sendiri. Apa yang akan kita terapkan? Jelas khilafah di atas manhaj kenabian, ini yang wajib kita pedomani, kan begitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya tanya bisa, Ustaz? Tafadhol. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat Waalaikumsalam. dari Depok. Ustaz. Dari yang saya tangkap tadi, saya nggak pandai apa itu diri balaghah, tapi saya sangat amat tertarik dengan kajian ini. Khilafah, khalifah itu bukan dari bagian rukun iman, juga bukan bagian dari rukun Iya. Islam. Tapi khilafah khalifah itu adalah dasar daripada din. Supaya hukum-hukum Allah, syariat Islam itu bisa jalan untuk mengatur kehidupan umat. Iya. Masalahnya sekarang itu, umat Islam itu sudah semacam sudah puas dengan apa ini, kondisi minimal. Pokok ini rukun iman, rukun Islam, itu sudah saya termasuk sudah termasuk Islam, menjalankan Islam. Padahal Islam itu kan nggak sesimpel itu gitu loh. Islam itu harus menerapkan syariat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk menyadarkan mereka itu, Ustaz, masalahnya itu tuh. Itu bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan bagus. Yang pertama begini, Pak. Di dalam makolanya, di dalam asarnya ini disebutkan kepada Umar bin Al-Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha fil islami man lam ya'rif al-jahiliyata. Bahwasanya terurainya ikatan Islam sehelai demi sehelai. Yang pertama terurai adalah urusan pemerintahan. Apa alasannya? Apa latar belakangnya? Kenapa bisa terjadi terurai ajaran Islam tersebut? Nah, kata Umar bin Al-Khattab, karena adanya di tengah-tengah umat ini malam ya'rif al-jahiliyata. Ada umat yang tidak paham perkara-perkara yang menyalahi syariat, tidak punya ilmunya. Maka kita bisa mengawali sebetulnya kerangka berpikir. Jadi kan begini, penyikapan orang kan tergantung cara mikirnya. Kalau cara mikirnya salah, ya salah juga sikapnya. Makanya kalau kita arahkan umat itu difahamkan bahwasanya dalam Islam itu Islam ajaran yang sempurna, mengatur segala macam aspek kehidupan manusia. Kita hadirkan dalilnya. Prinsipnya adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kita gunakan. Ketika ada orang yang bertanya minta petunjuk tentang khilafah seperti apa, ya kita jelaskan dengan bahasa ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, bil hujjah. Kita jelaskan dari mulai kerangka berpikir bahwasanya Islam itu adalah merupakan din, manhajul hayat, berbicara tentang mabda. Islam berbicara tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Islam mengatur urusan dari mulai privasi di WC, adab kaku sampai dengan adab bernegara. Digambarkan, ditunjukkan referensi dan sebagainya. Itu bagi orang yang nanya, minta petunjuk. Kalau berkaitan dengan orang yang misalnya orang yang bingung, maka berlaku kaidah dalam ayat itu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, kita nasihati. Itu dia katakanlah masih belum paham, masih menyuarakan paham-paham jahiliyah. Nah, kita nasihati, karena dia masih mau terima, kita nasihati, bil mau'izah. Kalaulah dia mendebat, wajadilhum billati ahsan, maka debat dengan ahsan. Ahsan ini kan bil bayinat, jadi antaranya dengan hujah. Maka kita hadirkan. Nah, model-model kajian seperti ini kan dalam rangka apa? Wajadilhum billati ahsan. Di samping yang pertama dengan bil hikmati, kita dapat di sini kajian seperti ini. Yang kedua bil mau'izatil hasanah, yang ketiga bil mujadalah, billati ahsan. Ini kan kita lakukan. Jadi memang perlu proses ini Pak Nur Hidayatnya. Memang jelasnya perlu proses. Cuman paling mendasar adalah umat ini harus difahamkan dari kerangka paling mendasar, fondasi keimanannya dulu yang diluruskan. Lalu berbicara tentang pemahamannya, pemikirannya. Kita koreksi bagaimana dia memahami tentang Islam itu sendiri, kan seperti itu. Mungkin saya katakan seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan di Zoom, Ustaz, sebagian kaum muslim menyamakan penguasa. Pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Silakan. Dibacakan saja. Sebagian kaum muslimin menyamakan penguasa hari ini sebagai ulil amri atau khalifah. Kemudian mereka menggunakan dalil mafhumnya, taatlah kepada pemimpin walau dari Habasyah berambut seperti kismis. Lalu bagaimana ingin menjelaskan secara rinci kepada mereka, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, tentang kalimat ini, kalimat hadis, taat kepada pemimpin
walaupun dari budak Habsyah dan Abdan dengan rambut seperti kismis itu, ini kan kalau dalam kajian bahasa Arab itu dia bermakna hakiki atau majazi. Lalu yang kedua, bagaimana wajul istidlalnya? Yang saya sorotnya yang pertama begini, wajul istidlal dari hadis ini oleh para ulama ini menjadi salah satu dasar pendalilan kenapa yang namanya syarat khalifah itu bukan syarat pengangkatan, melainkan syarat keutamaan. Nah, salah satu istidlal para ulama, sebagian ulama yang memandang berbicara tentang syarat Quraisy adalah min babil afdoliyat, itu menggunakan hadis ini, itu yang pertama. Ya. Ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab yang mendiskusikan tentang syurut Quraisy ini, tentang syarat Quraisy ini. Meskipun memang begini. Nah, cuman kan beda. Ya. Para ulama ketika mereka menetapkan syarat afdoliyat, atau syarat utama, atau syarat pengangkat, atau syarat afdoliyat, ya, ini disepakati. Quraisy jelas itu di atas suku-suku lainnya ketika bicara tentang al-imamah, ya, al-khilafah. Dalam hal ini, itu kan dalam sistem khilafah itu diakui, diakomodir. Dalam sistem selain khilafah, orang Quraisy itu jangankan diakomodir sebagai syarat utama. Tidak, apalagi syarat pengangkatan. Itu dianggap sebagai syarat saja kan tidak. Ya. Itu betul-betul dinegasikan. Di dalam konsepsi kepemimpinan sekularistik yang namanya perempuan boleh menjadi hukam, boleh menjadi khalifah, boleh menjadi muawwin tafwid, boleh menjadi wali, boleh menjadi amir. Itu kan di dalam Islam jelas tidak boleh. Ini pun juga merupakan hal yang maklum, ya, dipahamkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaati. Nah, kalau ada asumsi berdalil dengan hadis ini, taat kepada budak Habasyah berambut seperti kismis itu, ini kalau dalam kajian ulul balaghah ini mengandung unsur ini, ya, penekanan bahasa kiasan dari sangat pentingnya taat terhadap ulil amri. Karena mafhumnya begini, karena tidak mungkin pada prinsipnya seorang budak itu difahami, karena hadis ini tidak mungkin difahami secara hakiki. Kalau difahami secara hakiki, artinya kita boleh mengangkat budak sebagai khalifah. Ini kan hal mustahil. Jadi dalam hal ini ketika digambarkan taat terhadap, bahkan kalau seandainya ulil amri adalah budak Habasah, ini sebetulnya ibaratnya bahasa saya lil balago, ya. Superlatif dari saking pentingnya taati ulil amri, saking pentingnya menaati ulil amri khalifah itu sendiri. Tidak mungkin dimaknai menaati budak, karena pada prinsipnya namanya budak jelas disepakati dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dalam Islam itu yang namanya budak jelas tidak boleh menjadi khalifah. Yang namanya khalifah jelas wajib seorang merdeka. Kalau khalifah ditawan misalnya dan tidak ada celah-celah bisa diselamatkan, ya, hilang ditelan bumi seakan-akan begitu, maka dipilih khalifah berikutnya. Ini menandakan apa? Menandakan yang namanya sosok khalifah jelas tidak boleh seorang budak, ya. Yang namanya budak itu kan tidak mungkin dia memerintah majikan. Nah, ini kebalikan. Maka dalam hal ini budak Habasah di sini ini merupakan al-isti'arah at-tamtsiliyah, saking pentingnya bahasa kiasan dari saking pentingnya menaati ulil amri, bukan kebolehan mengangkat budak sebagai khalifah itu sendiri. Itu satu sisi. Nah, kalau dikaitkan dengan pemimpin saat ini, itu jangan salah. Ketika berbicara tentang ulil amri awil khalifah, ini kan ada konsepsinya di dalam Islam. Yang namanya khalifah jelas tidak bisa diwakili oleh penguasa manapun pada hari ini, karena baik syarat-syarat mereka, atau ya penggambaran mereka pun juga jelasnya adalah presiden atau raja, itu tidak menggambarkan hakikat dari madlul istilah khalifah itu sendiri. Saya contohkan begini, jangankan mustalah khalifah yang punya makna syar'i, ada petunjuk syariatnya di balik lafal khalifah atau ulil amri di dalam Islam. Yang namanya lafal ini saya seringkali contohkan cendol saja, itu di dalam ilmu mantik usul itu kan dia termasuk dilalah, lafziyah wa du'iyah. Masyarakat menyebutkan istilah cendol itu bukan beda maknanya dengan istilah es dawet. Ya. Itu nggak boleh dibalik-balik. Dawet ya dawet, cendol ya cendol. Apalagi istilah khalifah dan ulil amri. Ketika bicara tentang ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika berbicara tentang ulil amri, Al-Hafidz
Ibnu Jarir at-Tabari, nanti mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya kita bahas tafsir balaghah ayat ini, itu menyifati yang dimaksud dengan ulil amri yang paling utama itu bicara tentang siapa? Para hukam, penguasa di dalam Islam. Jadi kalau menyifati wahai orang-orang yang beriman, ayat ini bahkan diawali dengan sifatul iman. Khitabnya kepada orang mukmin, wahai orang beriman, atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasulah, dan taatilah Rasulullah. Lafal atiu diulang 2 kali. Ini mimbabi taukidi, untuk menegaskan ketaatan baik terhadap Allah dan ketaatan terhadap Rasulnya. Penekanan pentingnya ketaatan. Wa ulil amri minkum. Nah, ada lafal ulil amri minkum, ay minalladzina amanu. Nah, ini kan penggambaran menjadi dalil yang namanya ulil amri itu dalam Islam itu ya khalifah yang wajib muslim itu sendiri, yang syaratnya wajib mukmin muslim. Nah, ini kan dalam hal ini kita tidak bisa gebiah uyah menempatkan dalil baik tidak pada tempatnya pada realitas yang bertentangan dengan dalil itu sendiri. Karena pada saat yang sama pemimpin misal Kamal Ataturk dulu memang dia ulil amri, ya jelas bukan. Apalagi yang namanya ulil amri ini sudah yang namanya ulil amri wajib mukmin adil, sedangkan Kamal Ataturk ketika dia menghancurkan kekhilafan Utsmani itu dipandang sebagai orang yang sudah murtad dari Islam. Itu disebutkan dalam fatwa sebagian ulama, dinukilkan dalam kitab ini Al-Imamatul Uzma. Apakah model begitu bisa kita katakan ulil amri? Atau misal penguasa di negara barat misalnya, apakah ulil amri? Kan tidak. Jadi jelas ada batasan-batasan syar'i di sana. Jadi kalau bicara tentang ulil amri yang sah secara syar'i awil khalifah itu sendiri, jelas tidak bisa diwakili oleh fulan dan fulan yang tidak merealisasikan syarat-syarat karakteristik syar'i dari ulil amri atau khalifah itu sendiri. Ini kan harus tepat penempatan dalilnya. Wala alam bisawab ikhwatil kiram. Tafadhol Ustaz Firman. Syukran atas penjelasan dan segala jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan semuanya bisa terahkan ya. Masih ada yang mau bertanya secara langsung, boleh membuka mikrofonnya jika ada. Alhamdulillah, ya, Masya Allah, malam ini kita benar-benar terahkan bagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam mengangkat atau memperjuangkan tegaknya khilafah di ini gitu sebagai menerapkan syariat atau hukum Allah kan di bumi Allah, yang mana kita sebagai makhluknya wajib taat gitu kan, taat. Dan barusan juga dijelaskan bagaimana perbedaan untuk antara amri dan kholah gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa terus mengikuti kajian ini ya. Mungkin karena ada lagi yang bertanya atau ingin mengungkapkan pertanyaannya, untuk kajian malam ini mungkin dicukup dulu sekian. Ustaz, mungkin ada kesimpulan terakhir sebelum ditutup kajian ini, Ustaz? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum. Ini berbicara tentang konsepsi konsepsi siasah syar'iyyah wal khilafah di dalam Islam. Bahkan para ulama tafsir itu menyitir dari tafsir inni ja'ilun fil ardi khalifatan al-ayah, kan begitu. Itu dengan ilmunya mereka. Nah, kita dapati pembahasan tentang babul khilafati di dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Ini kita lanjutkan insyaallah taala pada kajian tafsir ayat Quran atau hadis Rasulullah di minggu depan, Sabtu malam Ahad minggu depan. Kita lanjutkan pembahasan babus siasah wal khilafah. Insyaallah silakan diikuti. Ini kita akan mengkaji dengan perspektif bahasa Arab dan ilmu ini fikih siasahnya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, syukur atas pencerahannya pada malam ini. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang, kita tutup kajian ini.
Dan mohon maaf karena tadi ada keterlambatan dalam pembukaannya karena masalah teknis gitu kan. Jadi agak alot gitu tentunya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya sebagai host pada malam ini, kita tutup kajian malam ini dan tak lupa saya kasih tahu untuk kajian besok ada kajian motivasi dari Coach Bilyadi itu malam Senin. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Untuk pada malam ini kita tutup acara kajian untuk Balaghah kali ini dengan ucapan Alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah mengikuti kajian malam ini. Dan bila hendak itu minta filenya silakan menghubungi host. Silakan mencatat nomor hostnya jika ada yang menginginkan file nomor host di kolom chat. Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.